Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wonder People, kita kembali ketemu di Wonder Home Channel. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Armando Pribadi. Ya, beliau ini sekarang diamanahi menjadi Sekum, Sekretaris Umum Asprof PSSI DIY. Ya, jadi agak beda dengan tema-tema sebelumnya. Literasi kita kali ini akan membincangkan tentang dunia bola. Jadi Pak Armando ini sebelum sekarang menjabat sebagai Sekretaris Umum Asprof PSSI DIY Yogyakarta, juga merupakan dulu pemain, Pak Armando ya. Dulu pemain profesional di PSIM kalau tidak salah. Oke. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana perjalanan Pak Armando sebagai terjun di dunia bola ini. Dari, kalau nggak salah, lahir di Situbondo, terus kemudian hijrah ke Yogyakarta. Gimana itu ceritanya, Pak Armando? Jadi kalau lihat dari sejarah, sebenarnya keluarga saya adalah keluarga bola. Dan salah satu dari 7 pendiri PSSI, itu yang Hamid itu adalah salah satu dari eyang saya. Oh, eyang Hamid itu salah satu dari 7 pendiri PSSI awal, itu segenerasi sama Insinyur Suratin. Oke. Jadi 19 April 1930 ketika itu berdiri. 19 April 1930. Dan kebetulan monumen PSSI yang sekarang disebut mungkin istilahnya Wisma PSIM atau kantor Asprof PSSI daerah istimewa Yogyakarta, disitulah cikal bakal berdirinya PSSI di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta ya. Jadi kebetulan ayah saya juga dulu pemain bola profesional juga. Iya, jadi Persebaya juga. Oh, di Persebaya? Persebaya, dan tempat di PSSI pelajar juga ketika itu, sempat ke Eropa. Dan siapa nama Pak ayah Pak Armando itu? Almarhum Marsuto. Oh, almarhum Marsuto. Oke. Nah, kebetulan kuliah di Jogja ketika itu, dan tinggal di salah satu tokoh sepak bola Jogja juga, sempat menjadi ketua PSIM, Profesor Dr. Ismangun. Oh, Profesor Dr. Ismangun. Di sana lalu kuliah dan ketemu dengan ibu asli Jogja. Oh, ibu asli Jogja. Menikah tahun 66 dan diboyong ke Situbondo. Ibu diboyong oleh bapak ke Situbondo, lalu melahirkan kakak saya, terus saya dan adik saya. Berapa bersaudara, Pak Armando? Saya 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Nah, sempat tinggal di Surabaya ayah saya, lalu menetap di Situbondo. Dan saya mulai dididik main bola ketika itu. Dan setelah lulus SMA, ketika itu sempat ikut di klub Bentul Galatama ketika itu. Oh, Betul Galatama. Tahun 90-an. Waktu itu pelatihnya Rudi Kelces. Oh, Rudi Kelces itu pelatih legendaris juga itu. Di Jember ketika itu. Iya. Lalu saya masuk Jogja untuk kuliah tahun 91. Tahun 91 kuliah di Jogja. Nah, kebetulan karena dulu ayah saya sempat tinggal di tempat tinggalnya Profesor Dr. Ismangun, maka saya walaupun ada saudara, saya di tempat di asrama ketika itu di Kuncen, Soekaraminoto. Asrama PSKM. Itu asrama bola. Artinya semuanya yang tinggal di situ pemain bola. Iya, pemain bola. Apa dari kesebelasan apa? Pemain PS Gajah Mada. Oh, PS Gajah Mada. Kebetulan ada kerjasama PS Gajah Mada dengan UGM dengan PS Gajah Mada. Salah satunya merupakan guru besar kan Profesor Ismangun itu. Ya, mereka mendedikasikan tenaga pikirannya untuk membangun sepak bola di Jogja. Kebetulan beliau Profesor Ismangun itu putra Pasuruan aslinya. Oh, aslinya Pasuruan. Dan menurut catatan sejarah, orang tuanya, ayahnya itu meninggal ketika nonton sepak bola di Tambak Sari. Oh, di Tambak Sari, Surabaya. Tahunnya, ada cerita dari ayah saya. Jadi memang keluarga Profesor Ismangun termasuk putranya Dr. Hadianto almarhum juga itu membina kita, memberikan
kesempatanku tuh orang-orang di luar kota untuk bisa sekolah di Jogja dan tinggal di asrama. Di asrama. Nah, itulah cikal bakalnya. Dari 91 sampai 98 saya PSM ketika itu. 91 itu sudah masuk. Sudah. PSM. Iya. Pemain mahasiswa PSM. baru terus karena mungkin hampir mayoritas ketika zaman itu tahun 90-an pemain PSM itu antara pemain HW, pemain Gama gitu kan, ada SO gitu ya. Jadi kebetulan mungkin karena HW itu Hizbul Watonnya Muhammadiyah, terus kemudian PS Gama itu klub dari UGM, ya kan. Nah itu yang kita saya masuk di asrama sejak tahun 91 ketika itu. Mantap, itu sejarahnya main bola ya. Jadi dari kecil memang keluarga bola. Keluarga bola ya. Memang dilahirkan di lingkungan bola, terus berinteraksi juga dengan orang-orang yang juga penggila dan bergiat di dunia bola gitu ya. Terus kalau menjadi pemain profesional di PSM itu aktifnya masa-masa tahun berapaan itu? Ya itu tadi mulai dari masuk 91 kuliah, itu. Ya, 91 sampai 98. Zaman itu berlaga di Liga Persyarikatan dulu atau namanya apa zaman Liga itu? Divisi Utama dan Divisi 1. Oh, Divisi Utama dan Divisi 1. Waktu itu Divisi 1 dan kita lolos ke Divisi Utama ketika itu. Tahun 91 92. Oh, 9192 masuk ke Divisi Utama. Ketika itu zaman Mas Ganjis, ada Mas Sutrisno gitu kan, ada Susilo Harso gitu kan. Itu ada beberapa pemain legend yang pemain legend ya. Mainnya di posisi apa dulu itu, Pak? Saya playmaker. Oh, playmaker ya. Istilahnya bagi-bagi bola. Otak dan jantungnya kesebelasan di situ ya. Bola. Ya, seperti itulah. Mantap. Tapi memang menikmati posisi itu atau sebelumnya juga pernah bermain di beberapa posisi yang lain? Teman-teman itu kalau mengistilahkan saya biasanya oseng nari. Jadi yang mengolah di lapangan gitu ya? Itu biasanya playmaker. Jadi yang membagi bola, menjembatani dari pemain tengah ke depan. Itu biasanya playmaker. Jadi yang mengatur gitu ya? ritmenya ya. Kalau di Barcelona itu bisa Xavi, Iniesta. Ya seperti itu ya. Mantap. Bertahan di divisi utama sampai berapa musim? Kebetulan itu kita naik turun ya, PSM itu naik turun. Jadi sempat divisi utama, lalu divisi 1 lagi. Oh, sempat tergradasi. Tergradasi. Karena waktu itu kita masih ada perserikatan itu kalau tidak salah. Kan namanya perserikatan, sehingga ada beberapa tim yang merupakan tim-tim baik kayak Persebaya, Persib Bandung, PSMS, Persija dan sebagainya. Mereka di level itu. Nah, kita kadang-kadang naik, kadang-kadang kita degradasi dan sebagainya, naik lagi, degradasi lagi gitu. Jadi belum konsisten seperti halnya tahun sekarang dengan dengan pengelolaan, dengan manajemen yang baik. Betul. Itu ya loyalitas saja. Jadi kita tidak bicara tentang uang ketika itu. Kita menggunakan jaket dengan label PSM itu Laskar Mataram ya, kalau nggak salah julukannya ya, Laskar Mataram itu ya. Menggunakan badge itu udah kebanggaan tersendiri ya. Kebanggaan tersendiri ya. Apalagi bisa masuk media ketika itu ya. Iya. Ketika itu ada Tribun, bukan Tribun waktu itu masih Bernas ada ya. Itu Bernas. Oke. Kebanggaan tersendiri. Jadi efektif berapa tahun itu aktif sebagai sepak bola profesional di sekitar 7 tahun ya? Sebenarnya itu kan bukan profesional karena memang belum menjadi bagian dari standar yang dikatakan profesional. Oh, belum. Jadi pemain profesional itu kan semuanya diatur oleh pembiayaan, dibiayai oleh mungkin sponsor dan sebagainya, oleh swasta macam-macam gitu. Tapi kita belum. Jadi waktu itu masih ada APBD dan segala macam gitu. Masih semi profesional. Jadi kalau sekarang ada nilai kontrak antara pemain dan manajemen, itu disebut profesional. Tapi dulu tidak seperti itu. Dulu memang nggak ada ya, masih ada keterlibatan. Hanya mungkin beberapa ya, kayak dulu Kramayuda 3 Berlian. Kramayuda 3 Berlian Bekasi kalau nggak salah ya. Itu kan terus Niak masuk Mitra kayak gitu-gitu. Itu profesional. Itu profesional. Termasuk mereka menggunakan pemain asing yang masuk kayak kita Fandi Ahmad. Ya, Fandi Ahmad Singapura itu ya. Itu ya tahun
Kalau Fandi Ahmad ya sekitar tahun 84 ya. 84 ya. 85. Saya masih ingat itu nonton Om Rudi ketika di Rudi Bahalman, Rudi Kelces itu kebetulan dari Situbondo. Oh, satu daerah. Satu daerah, satu kampung halaman. Ya, tetangga lah, sekitar 500 meter dari rumah. Kebetulan eyangnya itu dari Belanda. Ayahnya Kelces, itu Kelces itu ya. Keluarga Kelces. Eyangnya itu dari Belanda. Kalau ayahnya sudah campuran, jadi Holland dengan Madura. Namanya Dores. Jadi, ayahnya itu Dores, penjaga gawang. Seumuran ayah saya. Jadi ketika itu kalau tidak salah tahun 70-an, top-topnya Rudi Kelces, nama Situbondo termasuk terangkat. Ya. Dan untuk pemain-pemainnya juga menyumbang ke Persebaya, Suryanaga dan sebagainya. Ya, itu yang Ashabab, betul. Tapi kebanyakan Situbondo masuk Suryanaga ketika itu. Ininya jalurnya lewat Suryanaga ya. Suryanaga. Oke. Menarik sekali. Kalau Pak Armando sendiri ketika menjadi pemain itu momen-momen apa, kenangan apa yang paling berkesan sebagai pemain zaman itu? Zaman itu sebenarnya ya hanya berbangga ya. Maksudnya kita tidak pernah mungkin masuk media jadi cetak ya, misalnya koran, mungkin diwawancarai oleh wartawan, lalu. Dan zaman itu kan belum ada online, artinya itu adalah media yang besar saat itu. Dan sampai sekarang pun saya masih ada itu clipping dari tahun 91 pertama kali saya masuk koran, saya clipping dan sebagainya sampai sekarang, sampai akhirnya tahun 99 saya sudah tidak lagi berada di PSM, saya off, saya menekuni referee wasit. Referee. Oke, nanti kita bincang banyak soal itu juga nanti. Oke. Kalau ada nggak pengalaman siapa lawan yang paling kuat atau yang paling berkesan, yang paling sulit untuk dihadapi pada saat waktu itu? Kita lawan PS Bengkulu. PS Bengkulu. Final ya, divisi 1. Jadi final divisi 1 untuk divisi promosi utama. Ke divisi utama. Tahun 91 92. Dan kita kalah karena yang naik itu ada 2. Bengkulu, 2 tim. Ya, Bengkulu dan PSM ketika itu. Dan kita kalah 1-0 dan kita tetap naik. Nah, disitulah awal pertama kali saya bermain di final untuk divisi 1 itu, sehingga saya menganggap tentunya ada pertandingan lain lah yang punya kualitas, tapi ketika itu begitu banyaknya penonton untuk final. Di mana itu tempatnya? Di Mandala. Final Mandala, waktu itu di Mandala Krida. Dan kebetulan 2 di antara pemain tim Bengkulu itu asli Situbondo. Ketemu lagi di lapangan. Dulu saya masih SD kelas 5 lah. Pemain itu hijrah dari Situbondo ke Bengkulu. Dan sampai sekarang kita masih kontak itu, Mas Hartoyo itu kaptennya PS Bengkulu. Dia sekarang di PU. Dan beberapa kerja teman-teman di dinas PU maksudnya. Iya, dinas PU di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Ya. Memang jadi orang Bengkulu sekarang. Iya. Jadi ketika itu ya mungkin itu yang sangat berkesan karena ketika itu saya masih kecil, mereka nonton ketika itu. Lalu masuk Jogja tahun 91, kita bisa satu tim, maksud saya bermain satu lapangan, tapi beda tim. Oh, dengan idola masa kecil gitu ya. Ketika itu sempat juga kapten itu kena kartu kuning karena harus mensliding saya. Dia minta maaf gitu ya. Dia minta maaf. Dan saya masih ingat betul itu Mas Toyo pegang-pegang kepala saya. Ya karena dulu waktu itu saya masih kecil sekali. Jadi ketemunya udah gede gitu. Udah gede di lapangan, udah tanding jadi lawan tanding dan harus menghentikannya dengan dapat kartu kuning gitu ya. Menarik. Nah, terus akhirnya apa yang pada masa-masa aktif sebagai pemain itu yang membuat Pak Armando harus berhenti? Cedera. Itu gimana? Oh, cedera. Cedera lutut sebelah kanan ketika itu. Dan itu kalau sekarang ya metode terapinya tidak dilalui dengan baik ya, sehingga hanya cuman massage
Ya mungkin dulu tukang pijat lah namanya kan gitu kan. Tukang pijat terapis biasa. Tidak ada gitu kan. Dulu kan zaman bukan profesional fisioterapis gitu ya. Bukan. Jadi kita hanya apa namanya ya insidental lah ya, cuman sewaktu-waktu kita cedera dan sebagainya. Tidak diterapis dengan benar bahwa proses itu memang mempengaruhi untuk kita performan top lagi gitu. Jadi sembuh sedikit dipaksa. Jadi setelah saya mengalami proses berjalannya waktu, ketika ilmu sudah mulai dapat pengalaman banyak, ternyata ini yang membuat cedera permanen. Jadi ketika kita harus membetulkan dalam waktu 6 bulan, kita rest gitu ya, dengan terapis progres gitu. 2 bulan sudah merasa baik, masuk ke 3 bulan selanjutnya dipaksa main 5 bulan. Setelah itu cedera. Padahal harusnya nggak boleh dipaksakan main. Nggak boleh dulu. Karena kekuatan otot itu harus dibentuk dulu supaya sempurna dulu, kembali dulu. Nah kadang-kadang ya itu tadi, karena keinginan pengen mainnya cukup tinggi, nah kita tidak punya ilmu terapis yang baik, sehingga dipaksain. Ada ilmunya tuh ternyata segala sesuatu termasuk terapi. Setelah berproses itu baru saya paham, itu yang membuat orang cedera permanen ya begitu. Sedikit dipaksakan sembuh, nanti cedera lagi. Terapis lagi misalnya, pijat lagi gitu. Berjalan waktu, agak sedikit sembuh saja sudah mulai lagi. Dengan menggunakan otot, tenaga dan sebagainya, nanti cedera lagi. Nah itu yang membuat nanti cederanya makin permanen. Makin permanen ya. Jadi sempat terus rest, ya akhirnya ya mungkin antar kampung akhirnya jalannya. Ya nggak bisa profesional lagi kan gitu. Itu di usia berapa saat terkena cedera itu? Sekitar 27 ya, 26 27 ya, masih bisa untuk inilah. Wah itu usia keemasan seorang pemain itu harusnya itu. Karena memang ketika itu cedera itu membuat saya nggak bisa maksimal di sana. Sehingga tahun-tahun 97 lah ya, 98 lah mulai betul-betul off itu. Tapi tetap masih bermain. Tapi nggak di top form lagi, nggak di puncak bentuk permainan lagi. Dalam bentuk kompetisi yang begitu keras ya, karena divisi utama, divisi 1 itu kan butuh top performan yang maksimal gitu. Itu belum bisa maksimal. Tapi akhirnya Pak Armando tetap nggak bisa jauh-jauh dari dunia bola. Sepertinya begitu. Terus habis itu saya dengar juga sempat ngambil lisensi untuk melatih. Ya, sempat. Betul. Itu gimana ceritanya dan kenapa nggak berlanjut di dunia kepelatihan? Ketika itu prosesnya tahun 99 ada pertama kali ada kurs untuk coach ya, kepelatihan. Jadi itu diawali dengan saya ikut tahun 99 ketika itu. Dengan berjalannya waktu satu tahun, mungkin saya kurang menekuni itu. Lalu ada tersirat dalam pikiran saya bagaimana caranya. Cita-cita saya kan mainnya kalau bisa ya di Senayan. Bagaimana saya bisa merumput di Senayan? Dengan cara apa? Dengan cara melatih atau dengan cara apa? Akhirnya di saat yang bersamaan saya mulai menekuni untuk kursus menjadi seorang wasit, referee, ya kan? Diawali dari situ tahun 2000. Dan 2000 untuk lokal ya, untuk kurs lokal nasional saya masuk 2003. Lokal itu masuk wilayah apa? Provinsi level bukan, apa? Untuk tingkat kota dulu. Tingkat kota. Jadi 2003, 2001, 99 akhir ya. Jadi 99 terus 2000. Jadi setiap 2 tahun naik level. Jadi pertama itu C3 itu C2, tingkat lokal tadi. Paling dasar C3. Mimpin untuk level tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Lalu naik lagi levelnya menjadi C2, memimpin tingkat levelnya provinsi. Level provinsi. Lalu naik lagi 2 tahun lagi 2003, tepatnya bulan Juli saya bisa nasional ketika itu. Tahun 2003. Mulai nasional. Mulai itu di situ saya mulai dari mimpin level yang paling rendah ketika itu prapon,
divisi 1 ketika itu diawali dari situ. Jadi begitu lisensi C1 itu didapat, boleh untuk memimpin pertandingan di level nasional, tapi di divisi 1. Iya, awalnya divisi 1. Karena dulu zaman saya 2000 itu hanya ada divisi 1 dan 2. Divisi 1 dan utama. Yang pertama utama, habis itu level di bawahnya divisi 1, level di bawahnya divisi 2. Gitu. Itu tahapan-tahapan dari kompetisi di level di PSSI. Di PSSI tahun 2003, 2004, 2005 gitu. Oke. Terus akhirnya mulai bisa memimpin di level divisi utamanya itu kapan? Saya ketika itu dengan munculnya Badan Liga Indonesia, BLI, munculnya BLI. Pak Joko Dri ketika itu. Joko Dri jadi ketua direktur istilahnya BLI. Direktur BLI. Awalnya ketika itu orang memproses mekanisme rekrutmennya itu, ya mohon maaf, kurang fair, ya. Jadi PSSI ketika itu menganggap bahwa yang senior itu lebih layak untuk memimpin yang level yang lebih tinggi. Dengan munculnya Badan Liga Indonesia ketika itu, yang sekarang menjadi LIB itu, Liga Indonesia Baru, Pak Joko melalui mekanisme rekrutmen itu dengan tes. Jadi untuk bisa naik ke divisi utama bukan hanya berdasarkan senioritas, tapi berdasarkan tes. Disitulah awalnya saya ingin tunjukkan bahwa Jogja punya kualitas referee yang baik. Alhamdulillah ketika itu dari sekian puluh yang dites itu saya termasuk di bawah 10. Jadi levelnya waktu itu di bawahnya Jimmy Purwanto. Itu yang mereka mekanisme itu yang dilalui. Maka pertama tes fisiknya. Ada tes fisik. Lalu yang kedua ada psikotes. Psikotes. Tentang bagaimana kasus-kasus itu, bagaimana penanganan tindakan kita. Kayak simulasi studi kasus gitu ya, situasi kayak gini gimana penyikapan kita di dalam lapangan. Kita harus segera memutuskan karena wasit itu harus sepersekian detik dia harus putuskan tanpa harus berpikir. Kenapa saya katakan tidak berpikir? Karena dengan insting. Karena harus experience, itu harus pengalaman dan harus praktek, nggak bisa dengan teori. Nggak bisa dengan teori. Jadi nggak bisa berpikir, kalau gini terlalu lama. Betul. Keburu diburu menemani. Banyak mikir. Mekanisme itu yang dilakukan Badan Liga ketika itu. Maka tidak semuanya mampu untuk mencapai level itu. Alhamdulillah ketika itu saya masuk di level itu Indonesian Super League kalau ISL. Awal itu dikelola oleh BLI itu ya. Tahun 2007-2008 masuknya itu. Itulah awalnya masuk saya. Dan termasuk waktu itu ada 2, tapi akhirnya saya diantara teman-teman untuk referee. Jadi ada 2, satu referee, asisten referee atau yang pegang bendera itu. Pinggir, itu namanya asisten referee. Nah kebetulan Jogja mengirimkan beberapa untuk referee dan mereka sudah dipilah. Jadi referee-nya jumlahnya berapa? Asisten referee berapa, itu yang dibagi kayak gitu. Alhamdulillah ketika itu yang lolos 2, akhirnya 1 karena 1 tergrounded degradasi, tinggal saya ketika itu untuk dari Jogja. Apa yang bisa menyebabkan seseorang tergrounded gitu? Setiap memimpin pertandingan kita punya report itu, ada penilaian. Jadi sikap, ada badan sendiri, ada tim sendiri untuk menilai itu, termasuk kita ada evaluasi dan sebagainya, gitu kan. Bagaimana sikap di lapangan, bagaimana action kita, ya kan, bagaimana decision kita, gitu. Nah kebetulan memang itu awal profesional dalam arti pengelolaan, termasuk ketika itu ISL termasuk event sebuah turnamen kompetisi yang terbaik di Asia Tenggara. Di level Asia Tenggara kompetisinya bagus ya. Karena pengelolaannya melalui pengelolaan profesional gitu. Tidak PSSI.
PSSI menyerahkan ke badan liga. Ya bukan federasinya yang mengelola, tapi badan profesional yang mengelola, dan di situ semuanya bukan mantan pemain, bukan yang bisa main bola, tetapi betul-betul profesional. Dari sisi IQ-nya, dari sisi SDM-nya, dari sisi manajemen semuanya. Dan rata-rata mereka ya strata 2 dari luar dan sebagainya. Tetapi mereka memang direkrut sama Pak Joko ketika itu profesionalnya. Jadi manusianya yang SDM-nya yang diambil gitu. Bagaimana mengelola ini dengan baik. Nah, ini yang terjadi ketika itu, maka promosi degradasi di antara pemain-pemain senior yang dianggap kalau misalnya dia tidak mampu ya turun dengan sendirinya. Maka yang dibawa naik. Itu yang terjadi ketika itu. Oke. Terus akhirnya cita-cita untuk bisa ke Senayan tadi itu tercapai. Jadi bahasanya, kalau mudah-mudahan ini bukan riak, jadi bahasanya bahwa kalau pengen ngetop gitu, ketika itu beberapa senior referee wasit-wasit yang sudah sepuh yang menginginkan saya untuk jadi referee ketika itu. Waktu itu saya pemain, jadi beliau termasuk ada Pak Sae, Pak Siswanto dan teman-teman yang lain yang sudah senior lebih dulu dari saya, itu nek iso kamu jadi wasit mas, gitu. Akan lebih mudah, ya istilahnya bahasanya terkenal dalam tanda kutip, daripada kamu jadi pelatih, daripada kamu jadi pemain, untuk bisa ke level nasional. Jadi level nasional itu ada beberapa, bisa melalui referee, pintunya macam-macam, ya, bisa melalui pemain, bisa jadi pemain, pelatih atau wasit, referee. Jadi itu yang beliau sarankan ketika itu. Alasan beliau, karena kamu dulu pemain. Kenapa? Biasanya kalau pemain lebih paham. Bola ini nanti mau kemana? Oh, ini nanti kena bolanya sama ini. Oh, ini kayaknya lepas. Ini mau nakal dan sebagainya. Jadi pengalaman pribadi saya itu yang mereka menilai bahwa itu modal yang mahal itu. Dari pemain, ex pemain itu lebih mudah untuk jadi referee. Gitu. Karena dia tahu persis kira-kira karakter orang yang nakal tuh kayak apa, yang mau main nakal tuh kayak gimana, gitu kan? Yang modelnya kayak gini itu harus seperti apa, antisipasinya bagaimana. Jadi itu yang mungkin secara alami membuat saya lebih mudah terjun di referee ketika itu. Gitu. Membaca pertandingan, membaca karakter orang, arah bola segala macam itu lebih terbiasa dengan pengalaman itu. Tapi kalau kayak Pak Siswanto dan para senior itu melihat nanti jadi referee, selain karena background pemain ya, kualitas pribadi apa yang kira-kira mereka lihat yang ada di dalam Pak Armando itu? Kan pemain yang lain kan juga banyak gitu. Satu, saya tidak tahu apakah ini merupakan experience yang baik, tapi saya menilai poin demi poin yang saya punya ketika itu. Saya suka berorganisasi. Saya suka memimpin apapun kegiatan itu. Jadi misalnya saya baru level C3 tapi saya sudah bisa ngomong di setiap orang, dalam artian kumpul gitu, Mas baca doa ya, siap. Mas jangan sambutan jadi MC ya, siap gitu kan. Gitu ya. Yang selanjutnya mungkin background saya karena SMA saya pernah ditunjuk menjadi ketua OSIS ketika itu. Jadi memang juga secara mungkin jiwa leadershipnya mungkin ada, sehingga ketika saya memberikan kartu pemain, sikap saya tidak pernah, maaf dengan kacamata orang Jawa kalau bilang mendelik ya, atau melotot, saya nggak pernah. Dengan senyum saja, gitu kan. Mereka akan sungkan, gitu. Dan walaupun mereka dengan ucapan kasar misalnya atau apa, kita tidak tanggapi itu sebagai sesuatu yang serius. Anggap saja angin lalu aja, gitu kan. Jadi buat kita tidak berkomunikasi lewat non verbal kok, gitu kan. Ya sudah, dia mau apa biarin aja, paling tersenyum. Enggak kayak Kolina yang tetapi dia orang yang konsisten. Konsistensinya itu yang patut Tetapi yang perlu dipahami, kadang-kadang penonton itu kan taunya karakter body language, kan gitu. Apakah seorang Armando tidak pernah marah atau bersikap tegas kepada pemain? Pernah, saya bilang. Ya kan? Bukan berarti saya harus bersifat lemah. Enggak. Tetapi pada saat kapan? Ketika mereka tensinya tinggi dan sebagainya.
ya kan? Senjata kita bukan mulut sebenarnya, senjata kita kartu. Oke, jadi kartu itu ya. Jangan komunikasi dengan kata-kata ketika di lapangan. Kita akan berdialog, tapi bersikaplah dengan body language kamu. Apa? Ya sudah. Kalau kamu kategorinya ingatkan mereka dengan kartu, cautionnya, ngingatin aja. Kalau misalnya tidak ya dengan send off. Kamu metu, ya sudah keluar gitu. Sudah selesai. Silakan gitu. Jangan harusnya begini. Kamu tahu nggak kesalahan kamu? Bukan begitu. Nanti di forumnya diskusi itu. Ya kan? Itu mungkin dari para senior yang melihat bahwa saya nggak banyak ngomong, tapi saya bersikap. Gitu kan. Tapi mereka paham dengan bahasa-bahasa body language saya gitu. Itu yang mereka biasanya nek mungkinnya Armando seperti ini. Yang kedua, kita harus punya ciri khas, style di lapangan. Jadi misalnya Colina tuh gundul. Betul. Ya kan? Gundul, mendeli gitu kan, motornya melotot ya kan. Kita karena saya paling suka dengan biografi beliau. Jadi itu salah satu idola ya, referensi lah ya, referensi untuk. Karena di Italia itu sebenarnya tidak sebesar Indonesia ya. Negaranya secara kan geografis kecil, ya kan? Negaranya kecil. By car itu bisa, gitu kan? Naik darat tuh bisa. Jadi kan? Jadi kalau Colina itu dia habis pertandingan, dia betul-betul dibikin capek supaya tidur. Gitu. Nggak ada istilahnya habis pertandingan ngobrol dan sebagainya. Dia baca atau enggak dia minum, ngobrol sama temennya gimana caranya supaya cepet tidur gitu. Nah jadi nggak ada lagi obrolan-obrolan after pertandingan, tidak lagi ada obrolan, sudah selesaikan, istirahat, selesai. Jadi nggak usah lagi dibahas. Apapun manusia pasti punya kelemahan dan kekurangan. Betul. Jangan dibahas lagi. Karena itu sudah terjadi. Betul. Itu jadi pikiran. Dibahas atau dibawa-bawa, sampai nggak bisa tidur gitu ya. Dan stres sendiri. Wajar lah sebagai manusia. Tapi saya dinilai ketika itu Pak Jodri cukup merespon positif. Beliau mengatakan kamu anak muda, ya punya karakter. Maksudnya punya style dewe, gitu kan. Karena beliau juga orang dari Kediri kalau tidak salah. Jadi orang Jawa Timur. Ya. Jadi beliau mengatakan itu. Dan saya cukup bangga ketika itu karena beliau termasuk orang yang smart ya, saya bilang walaupun mungkin sekarang punya catatan tersendiri, itu bagian dari kekhilafan manusia kita tidak bicara itu, tapi kita harus bicara positifnya aja. Siapapun mereka, siapapun yang pernah melakukan kesalahan, ya udah bagian dari sejarah mereka. Apalagi iklim zaman itu kan memang juga di PSSI-nya sendiri kan susah untuk bisa lepas dari situasi kayak gitu kalau berada di kepengurusan. Itu yang. Ngomong karakter apa yang tadi yang khas yang dinilai oleh orang yang ada di diri Pak Armando? Saya termasuk orang baru ketika itu. Jadi saya tidak dalam sebuah komunitas kalau dari sejarah gitu, histori itu rata-rata wasit itu muncul di Jogja itu karena ayahnya wasit. Oke. Jadi ini putranya ini ya. Kamu bapaknya dulu wasit ini ya. Gitu. Tapi Armando tidak. Gitu. Nah itu yang beliau bilang, kamu punya sesuatu yang berbeda. Ya. Dan beberapa meritokrasi artinya memang punya kapabilitas untuk jadi, itu. Itu yang beliau nilai, dan saya bukan orang yang suka bahasa Jawanya ubyang-ubyung ya. Jadi saya tidak pernah ngumpul dengan wasit-wasit habis pertandingan ke sana ke sini. Udah, kalau misalnya ada betap ya udah ngekom air hangat terus tidur sini sebentar 1 jam gitu, sudah itu tidur. Enggak suka. Duluan kemana dan sebagainya gitu. Jadi setiap orang pasti punya catatan itu. Ya kan? Jadi karakter orang mesti punya nilai. Saya tidak tahu apakah Pak Joko punya catatan itu sehingga beliau mengatakan itu. Ngomong kalau kan ada misalnya di lapangan itu kebanyakan beberapa lah wasit Indonesia itu kalau terjadi konflik atau ini di lapangan antar pemain malah wasitnya sampai didorong-dorong, dipukul oleh pemain itu kira-kira sebabnya apa itu ya? Banyak faktor Mas. Jadi masalahnya yaitu tadi kita harus punya
karakter style sendiri, gitu kan. Jadi kadang-kadang saya tidak bicara pribadi mereka, tetapi konsistennya kurang. Biasanya, sisi konsistensinya jadi, itu tadi. Kita ditugaskan untuk 2 babak, jadi per babak 45 menit. Babak kedua 45 menit. Kalau misalnya ada extra time, mungkin 2 kali 15 menit. Dari babak pertama 45 menit, mereka bisa tidak mengevaluasi apa yang tadi mungkin ada kekurangan. Bukan berarti kekurangan itu harus dibalas. Misalnya, ketika dia khilaf untuk memutuskan sesuatu, nanti balas budi, balas budi di babak berikutnya. Yang seharusnya tidak boleh terjadi. Gitu. Jadi sikap-sikap seperti itu yang membuat pemain itu bahasanya ya sebel gitu. Ya. Dan apa ya, jangan sampai kita cengengesan lah di lapangan. Walaupun kita kenal, ya anggap saja kita artis yang tidak kenal siapa-siapa. Ya profesional, imparsial, kita nggak bisa berpihak kemana siapa saja. Ini mau ketemu terus kita malah salaman. Walaupun banyak teman-teman yang dulu mantan pemain, yang ketika saya sudah tidak jadi pemain, sekarang jadi referee dan sebagainya. Paling mereka ketika itu setelah pertandingan gitu, datang ke hotel paling ya ketemu ngobrol, cerita-cerita dan sebagainya. Tapi sebelum sama sekali kita tidak ada komunikasi. Dan dari beberapa senior mengatakan kalau kita datang ke suatu daerah, kita mimpin bukan di Jawa, maka kalau bisa jangan baca koran. Oh gitu ya? Ya. Jadi apa itu sebabnya? Karena akan sedikit berpengaruh kepada kita, karena koran itu kan produk lokal. Betul. Kadang-kadang mengangkat media itu kurang fair. Ada bumbunya banyak untuk kesebelasan lokalnya gitu. Kita berusaha untuk janganlah, gitu kan. Tetapi untuk membaca klasmen itu penting. Membaca sebelum pertandingan hari H, tim itu yang bertanding besok itu lawan mana. Ketika itu kalau tidak salah ANTV ya live-nya itu. Sehingga saya mencoba untuk mempelajari itu, karena biasanya tugas itu keluar sekitar 4-5 hari sebelum. Tugas untuk menjadi wasit pertandingan mana itu. Jadi tanggal sekian, misalnya besok Senin, Pak Armando ditugaskan dari PSSI, tanggal 22 tugas di Makassar misalnya. Maka saya tahu jadwal itu di mana, kita punya jadwal. Oh Makassar, PSM Makassar melawan Persipura misalnya. Maka sebelum tanggal itu biasanya 4 hari sebelum mereka juga main di satu daerah. Maka kalau itu ada live, ada mungkin siaran ulang, itu kita bisa lihat, bisa nonton dan sebagainya. Tapi ada nggak saat jadi wasit itu menyadari, oh tadi keputusan saya kayaknya salah deh gitu? Ada. Terus gimana menyikapinya itu wasit rata-rata? Ya, apakah lupakan? Nggak bisa. Waduh tadi aku kok gini itu nggak bisa ya. Nanti biasanya balas budi tadi. Oh gitu ya. Kalau nggak bisa melupakan jadi dilupakan aja, lupakan saja. Anggap saja itu bagian dari pertandingan. Iya. Dan itu jadi, part of the game. Gitu. Angle kita itu aja yang menjadi alasan kita bahwa angle saya salah. Oh berarti posisi saya yang salah. Itu yang harus kita evaluasi. Termasuk habis pertandingan babak pertama kita istirahat. Mungkin kita ada agreement dengan teman-teman. Kita bikin papan. Nanti begini. Kalau dulu nggak ada papan dulu. Biasanya setiap ruangan untuk referee dulu jarang disiapin papan. Jadi kita hanya bikin sendiri. Jadi dia cuman pakai kertas itu aja, digambar lapangan. Nanti kamu tadi kurang ke sini posisinya. Tolong kita nanti lihat positioningnya kita jadi seperti lihat ini, ya. supaya nanti komunikasinya enak. Jadi kalau misalnya saya menyerahkan dari awal, tolong untuk offset menjadi tanggung jawab kamu, untuk ini menjadi tanggung jawab saya. Oh, diskusi dengan asisten. Jadi komunikasi seperti itu. Supaya kita ada keseimbangan di antara semuanya untuk bisa saling membantu. Kadang kan kita pada saat tertentu kita tidak bisa melihat posisinya, gitu. Tetapi ini menjadi catatan. Makanya, tapi saya udah lupa itu catatan. Saya punya buku kecil ketika itu. Gitu. Ada ya main di Makassar, hotelnya ini, gitu kan, pesawatnya naik ini. Penting itu Pak, itu catatan diary itu bisa jadi buku, bakal dibukukan itu dan pengalaman menarik gitu. Ketika itu
saya hanya cuman mengclipping koran-koran lokal maupun nasional. Waktu itu ada bola, ya kan? Ada beberapa apalagi yang waktu itu harian bola soccer atau apa ya waktu itu? Ada harian tabloid. Iya, tabloid bola tapi tiap hari. Iya. Ya kan? Itu yang saya clipping sampai sekarang sebesar setebal buku ini. Termasuk tanggal berapa saya pernah sedikit berprestasi. Jadi bahasanya kalau dulu namanya juggling bola atau juggling bola. Saya sempat berturut-turut, saya 2 kali. Apa ada kompetisi juggling kompetisinya gitu? Oh ya? Waktu itu di Bernas. Saya berturut-turut koran Bernas yang adain. 2 kali Piala Dunia saya dapat terbaik ketika itu. Juggling ya. Juara juggling. Kalau sekarang namanya freestyle ya. Freestyle. Dulu namanya juggling gitu betul. Termasuk dari 94 sampai 98 ketika itu. Iya. Jadi freestyle juggling main bola saja sendirian. Betul. Waktu itu jumlah jumlah sentuhan. Iya, jumlah sentuhan. Oke. Selama 3 menit ada 680 berapa gitu. Masih ada itu sampai sekarang masih ada. Benar, ya harusnya kalau ada videonya bisa ditayangkan juga. Artinya anak-anak juga bisa ini. Bernasnya udah tutup. Gulung tikar dia. Bernasnya cuman ada clipping aja. Oke, balik ke yang tadi. Kalau yang waktu mimpin pertandingan di Senayan itu ingat klub kesebelasan mana lawan kesebelasan mana? Waktu itu Persija. Oh, Persija ya. Kalau mungkin ini teman-teman juga ya yang sedang ini ya. Kalau tidak salah mungkin di YouTube di YouTube ada ya. Ya, mungkin ada beberapa itu yang termasuk 3 bulan terakhir itu banyak teman-teman yang ngirim foto-foto itu. Saya sendiri jarang nonton YouTube ya. Jadi Mas, ini kok koyo jenengan bisa sebagainya. Terus saya tak buka gitu kan ternyata. Ini pertandingan Persema lawan Persipura tahun sekian dan sebagainya. Gitu. Itu yang pernah mimpin Persija sebagai tuan rumah ya. Yang dengan semua itu zaman tahun 2010 sampai sempat Bang Jimmy itu bukan iri tapi Jimmy Nabetupulo bilang, "Dok, emang Antv lo beli?" gitu. Jadi live hari Minggu, nanti hari apa lagi? Hari Rantunda. Terus Jumat siaran tunda. Mungkin saya seminggu lagi itu live. Jadi tayang lagi. Ketika itu sampai sempat di perumahan ini sama tetangga itu bisa 3 bulan baru ketemu. Karena saya pulang malam. Oh gitu ya. Beliau pagi sudah pergi. Nanti 1 hari di rumah, besoknya sudah pergi lagi dan sebagainya itu. Sampai 3 bulan tuh baru ketemu, buka pintu itu jendela pagar itu baru ketemu. 2009 2010 lah. Itu lagi bahasanya kalau ini Bang Toyib lah. Betul-betul jarang di rumah. Ya, 3 kali lebaran 3 kali nggak pulang. Gitu ya. Oke. Menarik kalau masih banyak yang harus bisa kita eksplor tentang dunia perwasitan, tentang dunia bola dan macam-macam. Ini sedikit tentang kan kalau Pak Armando sendiri kan saya lihat kiprahnya. Tadi ada sisi organisasinya, terus kemudian leadershipnya, terus kemudian sebagai pemain juga keterampilan bermain bolanya. Tapi ada juga sisi di mana yang Pak Armando melihat kuliah di UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. UMY bilang 1, terus mencoba sempat merasakan di UGM, di Visipol, pernah di Visipol. Kalau melihat hubungan kan saya sempat baca juga ada para pendiri PSSI itu selain tadi yang Hamid terus kemudian Insinyur Suratin. Ternyata yang Insinyur Suratin itu juga berteman akrab dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan zaman itu. Kalau Pak Armando melihat hubungan antara Muhammadiyah dengan sepak bola kayak gimana? Ada. Jadi kebetulan Insinyur Suratin itu kan bukan asli Jogja.
Beliau itu ditugaskan ketika itu menggarap proyek karena dia alumni ITB zaman Soekarno. Oh, alumni ITB zaman Soekarno, betul. Beliau datang ke Jogja karena ditugaskan oleh kantornya. Saya lupa nama proyeknya apa, tapi beliau itu datang ke Yogyakarta ketika itu dia kerja di salah satu perusahaan gitu kan, mungkin infrastruktur yang harus dibangun, mungkin jembatan, saya lupa, tapi beliau alumni ITB ketika itu. Dan kebetulan kalau mungkin Mas Sipa ingat yang sekarang jadi IMC ya kan? AMC yang dulu terkenal dengan di Jogja dengan lapangan Asri ketika itu. Itu punya sejarah yang cukup mengenang sepak bola Indonesia karena di tahun-tahun itu Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah, beliau cukup dekat dengan Insinyur Suratin. Nah, termasuk beberapa pertandingan itu sempat dipertandingkan di lapangan itu ketika itu. Oh, diselenggarakan di lapangan Asri itu tadi. Iya, lapangan Asri itu. Jadi dulunya tidak ada bangunan-bangunan itu, hanya lapangan. Jadi sejarahnya situlah ada lapangan Asri. Yang kedua tahun 60-an adalah Mancasan, itu dekat Patang Puluhan itu juga termasuk lapangan yang cukup bersejarah. Dan setiap tim ketika itu latihan di situ, ya kan? Dan termasuk Krido Sono sebelum ada Mandala Krida, termasuk saya paling suka dengan mengclipping gambar-gambar yang kuno gitu kayak. Saya ikut komunitas foto-foto lama dengan Pak Bintoro gitu ya. Kalau misalnya jenengan di Facebook itu ada namanya kolektor foto lama, dan selalu dia gambarkan dulu foto ini seperti ini. Yang sekarang diperbandingkan dengan diperbandingkan. Gitu. Dan itu cukup menarik dan saya senang dengan mengikuti itu. Karena kebetulan beberapa pertandingan internasional itu sempat dipertandingkan di Kridosono. Dari tahun 40-an sebelum Indonesia merdeka. Itu antara Belanda dan ini dan sebagainya, Pribumi dan ini dan sebagainya. Itu yang saya tahu dari buku-buku sejarah. Itu bahwa Ahmad Dahlan itu juga berteman dengan Insinyur Suratin. Ngomong-ngomong, saya juga kalau teman-teman Wonder People mau lihat bagaimana kompilasi tulisan-tulisan tentang sepak bola, ini ada satu buku yang diedit oleh Mas Fajar Junaidi dan Pak Filosa, dua-duanya dosen UMY, tentang merawat sepak bola Indonesia. Ada cerita tentang itu tadi, tentang Kiai Dahlan, persahabatannya dengan Suratin, dan juga tentang Seto Nurdiantoro dan macam-macam persepak bolaan di tanah air. Menarik sekali untuk bisa dibaca itu. Dan lapangan Asri, saya kira juga awalnya lapangan Asri itu Asri bahasa Jawa itu, ternyata Asri itu dari Asri bahasa Arab. Bahasa Arab itu artinya modernitas gitu, modern Asri gitu. Wal Asri, surat Al Asri gitu. Gitu. Oke. Menarik. Terus kemudian kita ngobrol soal persepak bolaan Indonesia yang sekarang ini, Pak Armando. Dengan kalau melihat di Asia Tenggara itu kan dulu Vietnam itu bukan levelnya lah gitu. Thailand, Malaysia juga di bawah. Tapi kenapa sepak bola Indonesia kok nggak naik-naik gitu peringkatnya gitu? Refleksi Pak Armando gimana? Saya rasa ini mungkin sudut pandang saya. Ya. Jadi bukan merupakan bagian dari evaluasi federasi kenapa harus begini dan sebagainya, gitu ya. Jadi saya rasa kompleks, Mas. Jadi saya mengibaratkan misalnya kenapa kita tidak mau bersatu dalam misi konsep yang benar gitu. Saya selalu mengistilahkan dimanapun saya ada acara, mungkin acara dialog, acara ngisi seminar dan sebagainya, kekompakan itu saya mengibaratkan tuh tubuh saya gitu. Nah, mungkin kalau tubuh saya ini PSSI, maka ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut, bahkan mungkin yang tidak tersentuh dan terlihat, mungkin kita menjadi otot. Gitu kan. Itu ada, secara harfiah ada, tetapi tidak kelihatan. Tetapi itu berfungsi baik. Gitu. Termasuk tulang yang dilindungi oleh kulit-kulit kita. Gitu. Betul. Jadi maksud saya begini, ketika kita bicara tentang prestasi, tentunya banyak faktor yang harus kita bicarakan. Misalnya
kita bicara sedikit Piala Dunia kemarin. Ya, yang sekarang yang rencana akan jadi tuan rumah usia 20 di Indonesia. Kita ya. Ya, termasuk Jogja sebagai calon tuan rumah. Dan ternyata kita itu tidak berbicara tentang planning jangka panjang. Gitu. Yang namanya membangun itu harus ada standarisasi. Gitu. Kenapa kita hanya membangun infrastruktur yang menurut mungkin Mr. X itu sudah layak untuk menjadi stadium? Iya. Tetapi banyak faktor yang harus disempurnakan di situ. Contoh, ketika kita mengevaluasi salah satu stadium yang dibangun, ternyata ketika terjadi gempa, ada emergency, ada gerakan dan sebagainya, tidak ada yang bisa menjelaskan kemana arah lari penonton. Kecil itu. Gitu ya, safety-nya tidak dibicarakan. Safety-nya nggak dibicarakan, padahal itu sangat penting. Dan itu standarnya harus begitu. Itu standar. Jadi kalau bicara standar, kalau kita kembali lagi bicara tentang bagaimana prestasi PSSI, oke, kita mau ngacu kemana? Brasil kah? Argentina? Europe? Atau mana? Afrika? Dan sebagainya. Kita kan tidak. Ya non sewu kalau kita bicara. Ya pemerintahan kita pun ngacunya, ya apa istilahnya sama saja. Tidak pernah punya aturan yang baku yang kita sepakati. Ganti menteri, ganti program. Padahal program itu butuh berapa tahun untuk menyesuaikan. Kayak gitu. Kebijakan itu sangat berpengaruh buat masyarakat Indonesia yang begitu banyak. Nah kita kembali ke PSSI. Nah sekarang PSSI kalau bicara mestinya ada target. You itu ngurusin PSSI berapa tahun tuh? Oke, 4 tahun masa jabatan. Oke, 4 tahun. Lalu programnya mana? Ini. Lalu SDM-nya siapa? Ini dan sebagainya. Nge-breakdown dong, bikin sesuatu yang pasti supaya orang itu mengikuti. Yang kita butuhkan kan toladan. Gitu. Guidance, arahan dari atasan ke bawahan supaya kita mengacu ke itu. Ada acuan bersama gitu. Supaya kita berpatokan. Tidak berdasarkan kalau istilahnya kita bicara regulasi, ya kan? Saya selalu mengatakan kalau bicara law of the game, jangan bicara siapa yang ngomong. Law of the game dalam football itu ada 17 pasal misalnya. Ya, 1 sampai 17. Ada perbedaan? Iya. Sudut pandang? Iya. Tapi jangan katakan, katanya Bapak itu peraturan kayak gini Pak. Itu sudah di luar law of the game. Ini tadi, ini sudah siapa yang ngomong tentang law of the game ya? Itu yang terjadi. Masyarakat tidak diedukasi itu. Jadi asal aja jeplak, asal aja ngomong. Kalau sudah dianggap senior, maka dia dianggap sudah super. Kalau sudah senior, dia punya otoritas segalanya, gitu kan? Nah, padahal kita punya anak-anak muda yang punya prestasi baik, kan gitu. Hanya belum dikasih kesempatan saja. Masalahnya kesempatan. Termasuk Jogja ketika itu banyak yang sengaja. Ini saya bongkar aja. Banyak referee-referee yang tidak bisa naik sebenarnya potensinya. Kenapa? Yang senior itu punya pemikiran jelek. Jadi sengaja. Lu saya bilang membonsai yang muda-muda agar nggak naik. Apa kue Ratoso? Menutup rezekinya orang lain. Harusnya dia berprestasi. Kenapa? Bapaknya orang baik mas. Mestinya anaknya dari siapa? Atau mungkin karakternya kurang baik. Dari siapa? Kalau itu bicara aturan, enggak popo saya dengar. Tapi kalau kamu yang bicara, itu berarti individu. Subjektif mas. Like dislike, subjektif sekali ya. Enggak bisa seperti itu. Makanya PSSI ketika hanya jabatan 4 tahun, ya kita harus butuh waktu Pak. Jadi tadi kebetulan saya juga jadi ketua asosiasi futsal provinsi. Jadi saya yang ngurusin futsal di Yogyakarta, selain dari Sekup. Tadi saya minta anak-anak untuk bikin sebuah acara ya di futsal tentang dialog semacam ini. Ya, saling dialog. Apa Pak, bahannya kita belum siap. Nggak usah bicara bahan mas. Ketika kita berbicara dialog, anggap saja gini, kumpulkan anak-anak dengan metode Zoom, ya kan, virtual, gini dan sebagainya. Silaturahim, referee, sedih. Ketika kita masuk, pasti insya Allah itu akan berkembang omongannya, tidak hanya itu. Ide itu muncul ya, menyemai. Jadi jangan bicara terlalu banyak konsep.
kesuwen. Ya, ini saya yang nggak ngerti soal bola juga sangat tercerahkan tentang dunia bola ini dengan ngobrol kayak gini. Jadi saya minta minggu besok, saya minta karena ini sudah mau akhir dari bulan Syawal. Iya. Gimana nih Pak Armando? Ya sudah, besok minggu, karena saya tidak ada acara, saya minta anak-anak dikumpulin dengan virtual kita. Untuk ngobrol saja, apa aja, enggak apa-apa. Kan batasnya cuma 45 menit. Mungkin kita ngobrol 30-40 menit selesai, ya sudah close. Besok kebetulan ini tadi saya ngobrol dengan putranya Pak Mahfud, Prof Mahfud MD, Dr. Ikhwan. Dia lagi di Belanda. Dia bilang, "Assalamualaikum Mas, posisi gimana?" Gini, "Sehat Pak Haji," dia bilang gitu. Terus ngobrol, "Ada apa? Mungkin ada perintah." Biasanya anak-anak. Kebetulan dia di komite medis di Asprof. Oh dia dokter? Iya dokter. Oh dia dokter olahraga di Asprof. Ya. Oke. Jadi bapaknya hukum, anaknya dokter. Iya. Kebetulan lagi sekolah di Belanda, suami istri. Sering kita komunikasi. Saya hanya minta pendapat, Mas, secara medis, saya dikasihkan pemahaman menurut medis itu. Dengan keadaan COVID seperti ini, pandemi COVID seperti ini, boleh tidak atau bisa tidak atau kita bisa action tidak dengan bergulirnya kompetisi. Jadi saya ingin ada dialog yang baik di antara beberapa saya bilang para ahli lah. Karena kebetulan Pak Sauki sebagai ketua Asprof dia menarik orang-orangnya, SDM-nya istimewa. Aktivis, ada yang dokter untuk bergabung di Asprof. Untuk bergabung. Jadi ada komite fair play, ada studi strategis, ada komite sepak bola yang dulu namanya komite organisasi, sekarang namanya komite sepak bola, karena kita mengacu pada AFC dirubah tidak organisasi lagi, tetapi komite sepak bola yang membahas tentang regulasi organisasi yang benar seperti apa. Contoh. Kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini, kalau main bola otomatis kan berdekatan. Tim A dengan tim B. Padahal pemerintah melarang itu dengan social distancing. Kan gitu. Ya. Padahal mereka akan mengejar salah satu pemain dan sebagainya. Pasti ada kontak satu sama ini kan harus ada regulasi. Kayak gitu. Coba sudut pandang gue yang menurut komite ini seperti apa? Itu dibahas di saya minta tadi. Besok siang sudah lapor ke saya secara tertulis komite yang terdiri dari 3 orang untuk bisa meresum itu dari kita seperti ini Pak Armando dan sebagainya. Tetapi tentunya saya akan mencoba untuk berkomunikasi langsung seperti ini, ya kan, talk by talk, supaya kita bisa ngobrol. Kalau tulisan saya rasa punya interpretasi berbeda, kan gitu. Nah makanya tapi ini yang harus kita siapkan. Kenapa? Kebetulan besok insya Allah tanggal 22 ada komunikasi antara federasi, ketua PSSI dengan beberapa 34 Asprof se-Indonesia. Asprof, oke. Ya, jadi belum ketahuan kapan akan digulirkan kembali ini Liga? Kita baru dialog. Tergantung ini tadi. Tergantung besok seperti apa. Kenapa boleh, alasannya apa? Kenapa tidak boleh, alasannya apa? Ini yang lagi kita olah supaya kita sama-sama paham. Jadi kalau sekarang kan banyak orang yang sudah main bola. Siapa mereka? Ya bukan bagian dari anggota PSSI. Oh itu bukan, orang usia 40, orang kampung yang pengen ketemu tetangganya main bola, silakan. Karena itu hak mereka. Yang kita keep itu adalah orang-orang yang betul-betul menjadi organisasi kita, anggota kita. Itu yang kita tidak boleh, seperti itu. Mungkin agak menjelang bagian akhir dari obrolan kita. Balik lagi ke soal sepak bola Indonesia tadi. Kalau misalnya Pak Armando diamanahi ketua PSSI atau yang punya jabatan di bidang itu, bagian mana dari sepak bola Indonesia itu agar kita punya pondasi yang cukup kuat untuk menjadi kesebelasan atau menjadi tim sepak bola kita itu bisa berlaga di level yang lebih luas, tidak hanya Asia Tenggara, di level Asia dan seterusnya gitu. Apanya yang perlu dibenahi terlebih dahulu? Kalau saya jawaban itu tidak bisa saya jawab karena analogika saya mengatakan itu tadi, kita itu tubuh, non sewu.
Kalau panjenengan boten nonton tidak ada bertangan, maka Anda akan menggunakan maksimal mungkin menulis dengan mulut. Mungkin kalau Anda tidak punya kaki, maka Anda tidak bisa dianggap sempurna untuk itu. Maka organisasi itu harus ada semua. Nggak bisa dibilang harus ada usia dini. Kalau saya mungkin itu yang menjadi cikal bakal, jadi pembinaan usia dini. Tetapi saya mengatakan semuanya harus support. Gitu. Usia dini tidak bisa bermain baik kalau ketika usianya sudah lewat, mereka tidak ditampung sebagai wadah pembinaan usia remaja. Begitu pula remaja. Gagalnya usia 19 itu kan karena mereka rata-rata menjadi OKB. Orang kaya baru. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba terkenal, tiba-tiba diekspos mereka tidak mampu memanage dirinya. Gitu. Jadi mereka tiba-tiba Instagram terkenal, dia harus ini dikit-dikit difoto dan sebagainya, dia tidak ada konsentrasi dan sebagainya. Sudah dengan artis dan ini itu dan artis itu. sempat saya alami ketika itu. Gitu. Jadi kalau sudah masa muda, ketika masuk lapangan, belum ini dan sebagainya, makanya kita 1-2 jam sebelum kita sudah masuk, bukan ketika akan bertanding. Karena biasanya geret-geret jaluk foto dan sebagainya. Betul, itu masa lalu. Ketika jahiliyah, ya kan? Dulu banyak penggemarnya gitu, seperti ini ya, fansnya gitu. Ya jadi ya katakan ya tubuh memang harus, kalau mau berfungsi semuanya harus bagus. Tapi kadang-kadang kalau orang sakit kan harus didiagnosa bagian tubuh mana yang sakit. Kira-kira kalau menurut Pak Armando itu tadi ya, kalau kita mau mulai benar-benar usia dini yang dibangun, usia dini dan terus berjenjang begitu sampai usia 16, usia 19, 21 sampai senior gitu ya. Jadi itu satu kesatuan yang nggak bisa mungkin saya potong dikit. Masjid Jogokarian itu, kalau ngerti sejarahnya, dulu itu adalah tempat orang main molimo, ya. Ya, main judi, main ini. Kebetulan Pak Yazir cukup dekat dengan saya, karena saya sempat kerja di daerah situ. Saya mengelola lapangan futsal di daerah Jogokarian itu. Ternyata apa? Mereka itu tidak fokus pembinaan yang sepuh-sepuh, Mas. Jadi yang sepuh ya sudah, tapi membina yang muda. Yang sepuh pada saatnya dengan sendirinya, ketika usia mereka sudah lewat dan mungkin mereka sudah tidak ada, maka yang muda ini yang membangun. Nah itu yang terjadi dengan sendirinya mereka, dan mereka punya ciri. Kenapa Jogokarian selalu ditatangin masjid-masjid sebagai masjid percontohan? Mereka punya ciri gitu. Apa cirinya? Ya monggo silakan Anda buka aja. Masjid Jogokarian itu seperti apa? Ya punya gitu kan? kekhasan tersendiri. Jadi istilahnya kalau Pak Yazir mengatakan, Ustaz Yazir, kita kasnya 0 gitu. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin ketika itu. Orang lain masjid, takmir dan sebagainya bicara, kok iso? Terus duitnya dari mana? Jadi kan tahu, ketika rapat Ramadan awal untuk menentukan langkah besok mau awal Ramadan, baru dibuka, itu uang sudah ratusan juta, Mas. Gitu. Kebetulan bos saya ketika itu, almarhum Pak Hamid juga namanya, itu beliau jadi bendahara di Masjid Jogokarian. Jadi istilahnya orang sudah tidak lagi berpikir. Jadi uang itu datang sepertinya datang sendiri gitu. Jadi malah sudah lebih-lebih. Jadi saldo 0 rupiah tadi itu bukan karena nggak ada pemasukan, tapi langsung didistribusikan begitu kan? Didistribusikan kepada siapa. Termasuk beberapa metode yang beliau olah, kalau hilang diganti 100%. Apapun itu yang namanya ditaruh di masjid, ya menjadi tanggung jawab takmir, gitu kan? Betul. Semuanya ada seperti ini. Ya ini bagian kecil yang saya kaitkan. Ya bisa. Ya kalau misalnya tubuh tadi, kalau saya apa kuncinya? Ya satu, kalau saya Muslim, maka hatinya yang harus dibetulkan, bukan fisiknya, hatinya. Kalau hatinya sudah dibetulkan, saya rasa berkarakter kok. Berkarakter gitu, ya. Iya. Karena kebiasaan itu akan menjadi karakter. Betul. Kalau terus diulang berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Jadi karakter. Ya kan? Kebiasaan yang berulang-ulang itu kan menjadi karakter. Nah, karakter itu yang akan membuat orang orang ini seperti ini. Dan sebagainya. Dan kita tidak usah lah terlalu banyak bicara. Ya kan?
Dengan sikap saya rasa insya Allah orang juga akan tahu. Bisa menilai ya. Bisa menilai. Oh kayak gini dan sebagainya. Itu kalau saya dari sudut pandang saya. Menarik sekali Pak Armando. Kalau mau diterusin ngobrolnya bisa sampai pagi ini. Bisa kita sambung pada obrolan berikutnya Pak Armando. Kalau kita bisa soal bola juga kaitannya dengan Pak Armando juga aktivitasnya tidak hanya di dunia bola, di dunia dakwah, kepedulian sosial sebagai pemain dan orang-orang yang bergerak di bola itu banyak yang bisa kita eksplor. Tapi kita simpan dulu untuk obrolan berikutnya. Siap. Terima kasih. Gitu perbincangan kita Wonder People dengan Pak Armando pribadi di Wonder Channel ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari soal pentingnya karakter, pentingnya style yang berbasis karakter tadi itu, dan karakter mau nggak mau dibangun di atas kebiasaan yang baik dan dasarnya itu adalah hati. Kalau kita membina hati, karakter dan kebiasaan dari orang sejak muda, insya Allah pelan-pelan ketika menjadi dia dewasa dia punya karakter yang mudah-mudahan dengan itu ya sebagai pribadi menjadi pribadi yang baik, sebagai pesepak bola juga pesepak bola yang tangguh, berkarakter dan menjadi punya prestasi tidak hanya di level nasional tapi juga internasional mudah-mudahan. Demikian. Ada satu lagi sedikit. Boleh. Jadi kebetulan saya juga bina anak-anak SSB dan sebagainya. Ada beberapa ya juga punya EO juga. Jadi kita mendidik anak ketika kita hanya berbicara tentang membuang sampah. Betul. Ya, oke. Tetapi infrastrukturnya tidak disiapkan. Contoh, event di lapangan diumumkan. Sebagai penonton diharapkan semuanya membuang sampah di tempatnya. Tapi panitia tidak menyiapkan bak sampah. Ini contoh realistis yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Kita hanya berucap, kita hanya cuman ngomong pandai, tetapi infrastruktur tidak. Termasuk kondisi pandemi COVID ini, ya kan? Orang bilang social distancing, ini dan sebagainya, harus ini dan sebagainya. Tetapi mereka tidak menyiapkan infrastruktur. Betul. Ya kan? Nah, ini yang harus kita jadikan sebuah contoh yang baik. Betul. Membuang sampah ya kalau bisa dicontohkan panitianya dulu. Betul. Infrastrukturnya tempat sampahnya dilengkapi sehingga mereka akan melihat buang sampah itu di kota itu, di box itu. Betul. Tapi ketika dia termemori bahwa buang sampah di tempatnya mana? Tempatnya nggak ada. Nah, ini bagian dari edukasi buat anak. Iya, itu civility, itu keadaban publik yang bukan hanya problem di bola, itu di banyak semua sektor kehidupan juga ya. Tadi yang juga ironis. Kalau ada bencana, infrastrukturnya canggih, beautiful, cantik, gitu. Tapi giliran bagaimana kalau terjadi earthquake, gempa bumi atau gunung api gitu. Orang suruh, ayo kita lari, mau lari lewat mana? Kemana? Bisanya tubruk-tubrukan gitu. Ya itu PR kita semuanya. Mudah-mudahan dari sisi infrastruktur kita juga makin baik, makin dilengkapi dengan kesadaran lingkungan, kesadaran itu tadi keamanan, security dan seterusnya. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan dan obrolan berikutnya dengan tokoh-tokoh yang tak kalah inspiratif. Dan kita juga akan ngobrol lagi nanti sama Pak Armando di kesempatan yang lain, insya Allah. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.